Ananda Muhammad Azmi Fahri dengan judul analisis Islam terhadap penggunaan media sosial TikTok saat menjalani ihdad. Studi kasus di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Para pendidik yang telah hadir pada kesempatan hari ini, kita ada Pak Dr. Ustadz Sultan, terima kasih. Kemudian Bapak Dr. Ustadz Muhammad Hussein MHI, terima kasih. Dan juga Bapak Ibnu Mardianto MH, terima kasih. Ananda Fahri, Ananda Azmi, panggilannya Azmi ya, dalam keadaan sehat ya? Sehat Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, semester berapa Mas? Sudah, berarti saya sudah agak lama tidak mendengar kabarnya. Alhamdulillah akhirnya berhasil daftar ya. Semester 9 Bu. 9, oke. Paling nggak kayak apa injury time lah ya, tapi ya sudah melewati masanya. Oke. Mari kita bersama-sama mulai sidang undangan skripsi pada kesempatan pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertama, saya minta Ananda Azmi untuk memaparkan skripsinya. Intisarinya saja, tidak lebih dari 5 menit ya Azmi ya. Dipadatkan. Intisarinya paling tidak yang harus tersampaikan adalah sebenarnya persoalan atau tema dari skripsi Azmi ini apa, kemudian kenapa penting ya, dan kemudian dirumuskan menjadi rumusan masalah apa. Ya seperti abstrak lah ya, ada metode penelitiannya apa, temuan dan hasil analisisnya seperti apa, diakhiri dengan kesimpulan dan saran. Tapi inti-intinya saja, tidak lebih dari 5 menit ya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani qawli. Skripsi saya mengambil judul analisis hukum Islam terhadap penggunaan media sosial TikTok saat menjalani ihdad. Studi kasus, saya menemukan 2 orang, yang pertama di Merisi, Surabaya, dan yang kedua di Kecamatan Waru, Sidoarjo. 2 orang ini sama-sama, yang pertama itu ditinggal suaminya meninggal, yang kedua itu dicerai. Kesamaannya itu sama-sama suka menonton aplikasi TikTok dan mengupdate videonya. Kan orang yang habis ditinggal mati atau diceraikan wajib menjalankan iddah dan ihdad. Pada permasalahan kali ini yang kita bahas itu ihdad bagi orang yang suka upload video di TikTok. Yang mana kita ketahui TikTok itu aplikasi yang istilahnya itu aplikasi joget-joget yang lagi viral saat ini, yang lagi trending. Ini yang kita bahas itu gimana kok hukumnya wanita yang baru ditinggal suaminya itu main TikTok. Pada permasalahannya ada 2 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kronologi kasus penggunaan media sosial TikTok saat menjalani ihdad studi kasus Kelurahan Gendul Merisi dan Kecamatan Waru. Yang kedua, bagaimana analisis hukum Islam terhadap penggunaan media sosial TikTok saat menjalani ihdad studi kasus Kelurahan Gendul Merisi. Latar belakangnya, seiring bertambahnya canggihnya teknologi, maka semakin bertambah pula permasalahannya. Ya, paham Azmi, kan tadi sudah dijelaskan ya latar belakang, karena itu intinya tentang penggunaan media TikTok pada masa ihdad. Nah, langsung saja, mereka penggunaannya seperti apa, kemudian ketika, itu kan temuannya, penggunaannya seperti apa, kemudian ketika dianalisis menggunakan teori yang Anda pilih untuk studi ini, hasilnya apa ya? Temuannya kita tampilkan video atau nggak usah Bu? Nggak usah, kan saya bilang tadi ada batas waktu, tapi artinya kan apa yang diteliti termasuk orangnya itu kan sudah dijelaskan, TikTok juga sudah dijelaskan. Jangan ke situnya, langsung saja temuannya penggunaan TikToknya itu dalam bentuk apa, beliau mereka itu menggunakan TikTok dalam bentuk apa, contoh kegiatan seperti apa, kemudian temuan itu ketika dianalisis menggunakan teori yang Anda pilih di skripsi ini, hasilnya berarti seperti apa gitu ya. Oke, silakan.
penggunaannya itu ya kayak ngupload video Bu, joget-joget. Mas Azmi, bukan pertanyaan saya, tapi dalam bentuk memaparkan kepada para penguji ya. Jadi itu Azmi, ya. Jadi intinya adalah ketika saya bilang 5 menit, intinya itu kan menjelaskan Siti ini meneliti ini sudah tadi, bahkan sudah dijelaskan ada 2 orang, kemudian mereka melakukan ini, cuman langsung saja clear bahwa dan tadi sudah dijelaskan bahwa dalam masa isdat harusnya kan begini. Nah, langsung saja kemudian bentuk contoh penggunaannya seperti apa supaya lebih clear semuanya. Terus ketika dia analisis itu berarti apakah ada kesesuaian atau tidak sesuai dengan teori yang Anda pilih sampai Anda pilih, dan kesimpulannya petasarannya apa ya. Lanjut. Oke, jadi dalam isdat itu kan Pak Bu ada beberapa larangan, seperti larangan untuk menikah dalam masa iddah atau larangan untuk keluar rumah, larangan berhias diri. Sedangkan dalam bermain aplikasi TikTok ini kan ada filter, ada fitur filter. Jadi tidak usah macak, gak usah berhias, itu sudah terlihat cantik, kelihatan glowing gitu Bu, sehingga terlihat begitu menarik gitu. Ini kan jadi meresahkan bagi kaum muda yang lagi pubertas gitu loh, kan menggoda ya. Azmi langsung berarti kan begitu ya lakukan, dan dampaknya menurut Anda begitu ya kan. Nah kemudian ketika analisis, bagaimana hasilnya analisisnya? Saya bertanya kepada 2 tokoh masyarakat. Yang pertama Ustadz Ihsan sebagai nomor 1 ya. Nomor Ustadz Ihsan itu pendapatnya tidak boleh bermain TikTok Bu, ketika sedang masa isdat, untuk ditahan. Yang kedua Gus Sauki putra Kiai Haji Abdurrahman Nafis, Gus saya itu juga saya wawancarai, pendapatnya hampir sama. Ketika sedang berisdat itu tidak boleh mengupload videonya ke halayak ramai. Kalau kita upload di TikTok itu kan bisa dilihat oleh orang seluruh dunia, bisa diekspos. Jadi hukumnya dilarang upload video TikTok Pak. Itu kan tambahan datanya untuk menggambarkan perspektif para beberapa tokoh agama terhadap penggunaan media TikTok itu. Nah, tapi kan Azmi menggunakan teori apa, dan berarti hasil kesimpulannya itu analisisnya seperti apa? Itu saya belum dengar. Teorinya ini kan analisis hukum Islam. Hukum Islamnya itu lebih condong ke Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i, karena kan mayoritas penduduk Indonesia kan lebih ke Imam Syafi'i mazhabnya. Sedangkan analisisnya menggunakan teori Darul Mafasid Muqaddam ala Jalbil Masolih Bu, Pak. Jadi pencegahan lebih baik daripada adanya karena kan kalau itu pertanyaannya apa? Kenapa harus saya bimbing satu-satu gini Azmi? Seharusnya siap-siap. Jadi kalau paparan 5 menit itu intinya apa? Tapi ya sudah. Sekarang itu kan kesimpulannya. Sekarang berarti sarannya seperti apa, lalu ditutup. Terima kasih, berikut paparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke? Sarannya kepada perempuan muslimah yang sedang beridat untuk tetap bijak menggunakan sebuah aplikasi sosial media. Memang Islam memberikan kelonggaran kepada pemulanya untuk mengakses sebuah hiburan, akan tetapi jangan sampai disalahgunakan dan tetap untuk menjaga akhlak dalam bersosial media. Dan bagi masyarakat awam yang belum mengetahui kewajiban menjalani iddat bagi perempuan yang ditinggal suaminya atau yang ditinggal cerai, alangkah lebih baiknya itu bertanya kepada para ulama sekitar demi menghindari terjerumusnya dalam kemaksiatan. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Ya, oke. Ini nanti kalau moga-moga insya Allah S2, tolong diingat lagi ya, siapkan ya paparan seperti ini ya. Nah, mutar-mutar mas ya. Oke, terima kasih Azmi. Mohon maaf Bapak dan Bapak-Bapak penguji. Berikut tadi adalah paparan dari Ananda Azmi terkait intisari skripsi yang ia telah selesaikan. Untuk mempersingkat waktu dan efektivitas ujian, saya mohon langsung perkenannya kepada penguji konten atau isi. Monggo Bapak Duktu, saya mohon perkenannya untuk Bapak penguji Ananda Azmi. Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji 1 sekaligus pembimbing Ketua Dr. Haja Nabilah Naili SSI MHI. Yang terhormat penguji 3 Bapak Dr. Muhammad Husson LC
MHI, dan yang terhormat Pengemudi 4 Bapak Ibnu Mardianto MH, dan yang berbahagia Saudara Muhammad Azmi. Ini apa Mi? Kamu penggemar TikTok ya nih? TikTok. Boten Pak, cuma lihat tok. Sudah menyaksikan TikToknya Bumi sama Mbak Linda ini? Sudah Pak. Wah, ya. Jadi yang diteliti ini adalah TikTok ya Mbak Bumi sama apa namanya Mbak Linda. Apa deskripsinya Pak Hari sama Azmi? Analisis hukum Islam terhadap penggunaan media sosial TikTok saat menjalani masa ibadah. Ya. Jalani ibadah. Apa alasan saudara ngambil judul itu? Alasannya kan karena belum ditemukan pembahasannya Pak. Kemudian aplikasi TikTok ini kan lagi viral kemarin, apalagi ketika PSBB di rumah saja itu, otomatis kan orang-orang HP naik terus bosan akhirnya joget-joget terus diupload gitu Pak. Bukan itu, kemudian yang Anda teliti kan dua orang ya, Bumi dengan Mbak Linda di dua tempat ya, Kecamatan Waru sama mana Surabaya deh, Kecamatan Surabaya itu. Nah, kenapa harus dua orang selain tempat? Gimana ceritanya itu? Ceritanya yang pertama itu Mbak Umi itu bude saya Pak. Bude kamu. Nah, ini bude ya wes. Jadi saya tahu sendiri Pak. Yang kedua itu teman saya Pak di pondoknya Fadlila Tambak Sumur. Jadi ini memanfaatkan bude dan tanya Ustaz. Hati-hati. Wah, Penelitian nanti. Ini modus namanya ini ya, budenya sama temannya modus ini ya. Ya kemudian saya lihat juga yang di tokoh agama Gus Sauki sama Ustadz Iksan itu ya. Dua-duanya di Surabaya bagaimana itu? Dua-duanya di Surabaya Pak. Ya, jadi antara yang dipimpin dengan yang wawancarai untuk narasumber berbeda nih ya, yang ahli agama itu Pak Gus Sauki sama Pak Iksan gitu ya. Yang sebenarnya itu yang Pak Iksan itu KTP-nya masih Surabaya tapi berdomisili di Sidoarjo Pak. Terus Gus Sauki itu asli Surabaya. Ya. Baik, kemudian saya lanjut Pak Azmi ya. Bisa dilihat halaman abstrak. Ini abstrak berapa itu spasinya itu? Enggak. Abstrak spasinya abstrak 1. Nah, yang kamu tulis itu berapa itu? Nah, ya itu ya. Nah, ya apa lupa lah. Pak. Nah itu ya, abstraknya disesuaikan spasinya sesuai dengan aturan ya. Jadi berubah Azmi ininya abstraknya yang asalnya 1,5 menjadi 1 spasi. Kemudian halaman pertama Azmi dibuka Azmi. Halaman pertama dibuka ya. Jadi di alinea pertama saya ini bahasanya bagaimana itu? Pelajaran yang indah Terus? dan menarik dari agama Islam. Seluruh aktivitas kehidupannya telah tertuang melalui Al-Quran dan hadis. Iya. Itu kira-kira bahasa begitu sesuai nggak dengan subjek, objek, predikat? Ya. Enggak Pak. Nah ya, kurang bagaimana? Ya, mungkin kurang pas. Ini kehidupannya siapa? Kehidupannya masyarakat Islam. Nah, kehidupannya masyarakat disebutkan ya. Bukan masyarakat atau manusia begitu ya. Ya itu. Ya. Jadi ini penting bahasa-bahasa seperti ini biar orang baca itu enak ya, Azmi. Biar orang baca enak, jadi perlu di bahasanya ditata dengan baik. Kemudian berikutnya masih halaman 1 Azmi. Ini juga demikian. Alinea sudah nggak sama. Satunya pakai hamba Allah, satunya pakai makhluk. Nah, ini juga tidak konsisten ya. Tahu bahasanya, letaknya? Tahu Pak. Yang mana? Yang baris kedua, setiap makhluk pada Allah. Perkawinan adalah itu ya,
bla 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 bla, setiap makhluk kepada Allah ya. Ibadah setiap makhluk kepada Allah, tapi yang selanjutnya hamba. Nah, begini berarti kurang pas ya, kurang konsisten. Selanjutnya ada ayat itu, Azmi boleh dibaca Azmi ayatnya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ya. Bagus. Kemudian di dalam penulisan skripsi ya Azmi ya, jadi bahasa itu mesti baku. Nah ini saya contohkan di dalam halaman berikutnya itu, halaman 2, perkawinan tidak selalu ya, maksudnya tidak selalu ya, tidak selalu ya, tidak selalu, bukan tak selalu, jadi tidak selalu. Nah, bahwa di dalam masalah iddah dan ihdad ini apa Azmi, hukum Islam ini yang dimaksud adalah madhab Syafi'i. Tadi sudah dijelaskan bahwa kenapa mengikuti madhab Syafi'i yang dipakai madhab Syafi'i karena mayoritas Muslim Indonesia ini adalah bermadhab Syafi'i. Barangkali ada pertimbangan lain Azmi, misalkan dari sisi muatan hukumnya, pertimbangan hukumnya dari madhab Syafi'i bagaimana? Apa hanya pertimbangan karena Muslim Indonesia mayoritas Syafi'i atau bagaimana? Ya, dari sisi nilai atau pendapat hukumnya. Karena semua itu aja lebih ke Imam Syafi'i karena penduduknya lebih mayoritas. Itu ya. Jadi alasan itu ya yang dipakai ya. Alasan itu yang dipakai. Kemudian ini kitab-kitabnya adalah banyak pakai kitab Syafi'i ya, karena memang yang dipakai madhab Imam Syafi'i ada Wahab, Anak, Hajuri dan lain sebagainya. Misalkan di halaman 22 itu Azmi menulis I'anatul Talibin sebagai referensi. Bukan ada Fathul Wahab sebagai referensi. Boleh mungkin Azmi saya dicontohkan kitabnya itu dibuka ya, yang I'anatul Talibin. Yang bagaimana Anda tulis dalam halaman 22 itu. Itu kan referensinya di Anak. Ya. Ya, jadi bagaimana anunya? Teksnya bagaimana? Teksnya saya cuma nyantumin yang ini Pak, yang I'anah al-imtina minazina fil badan, menahan diri dari bersolek atau berhias pada badan. Pak terjemahkan gitu. Ya, pakai teksnya dibaca dulu Pak. Teksnya saya carikan PDF-nya dulu Pak. Itu belum ada itunya, bukunya, kitabnya itu. Saya pakai kitab PDF online. Oh ya, itu aja boleh ya. Ya Pak Azmi, kitabnya tenggelam jauh. Coba, yang pas itu pas masalah itu kok. Coba gimana? Redaksinya bagaimana? Ini kan siswa kalau sarjana syariah, ya. Barangkali apalagi katanya anak pondok juga katanya ya, santrinya Ki Abdul Rahman Nafis ya. Ya, ayo kitabnya coba hanya satu aja, hari ini aja, kan banyak tadi itu ada banyak. Ya, ini kitabnya satu aja sah. I'anah aja. I'anah halaman 43. Ya.
Fakultas Syariah UIN Jalan Ampel terkenal fakultas syariahnya. Nih, fakultas syariah terkenal, mantap kalanya gitu. Jadi fakultas syariah UIN Jalan Ampel terkenal fakultas syariahnya, terkenal mantap ya. Sehingga ini mesti kita teruskan ya, tradisi yang bagus ini. Tapi sudah lupa Pak, sudah lama Kak mondok ya. Ayo cepat dibaca lihat dulu. Saya walaupun sekilas dapat sekilas. Mana yang menunjukkan apa yang kamu tulis itu loh. Kan yang menulis itu kan mestinya ada ini kan ya, referensinya sesuai dengan yang kamu tulis di halaman 22 itu. Halaman 22 itu kan banyak itu mencantumkan kitab itu. Enggak sekilas semuanya. Nah itu bagus ya. Yang mana yang menunjukkan yang Anda tulis ini yang mana ini? Yang gimana Mas Azmi? Seharusnya tadi disiapkan. Oke. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Untung pengujinya sabar ini ya. Ya, nih. Mana nih? Bentar Pak. Ya, saya footnote nanti ada footnote itu di halaman sekian. Ya, kitab ini, buku ini kan gitu di footnote itu. Nah, sekarang mana ininya? Yang diambil kemana? Baik ya, saya lanjutkan ya, nanti dialognya dirunungkan aja di nanti setelah ujian dicari lagi ya, Min. Iya, Pak. Ya, PR ini nanti baca lagi, cari. Kemudian lanjut ya, bahwa di halaman 29 ini bahwa Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa ihdad wajib bagi perempuan yang masih kecil dan dewasa. Ini barangkali dijelaskan maksudnya bagaimana itu pendapat Imam Malik maupun Imam Syafi'i yang tercantum dalam halaman 29. Oh iya. Jadi Imam Mazhab itu seperti Imam Maliki, Imam Syafi'i itu berpendapat bahwa ihdad itu hukumnya wajib. Akan tetapi beda pendapat soal wanita yang bagaimana yang wajib menjalankan ihdad itu. Sedangkan Imam Malik itu berpendapat atas wanita muslimah, perempuan ahli kitab, perempuan yang masih kecil dan yang sudah dewasa. Nah, sedangkan Imam Syafi'i itu wanita yang merdeka, dewasa maupun kecil, perempuan kafir zimmi dan budak rumah. Bedanya cuma dikit Pak. Nah sekarang gini dulu, sebelum ke situ, ihdad itu apa sih ini? Ihdad itu masa berkabung Pak. Apa? Masa berkabung setelah ditinggal suaminya, ditinggal meninggal atau cerai. Ya. Akan tetapi lebih ke ditinggal meninggal sih Pak. Masa berkabung atau ditinggal? Hanya ditinggal suaminya atau ditinggal yang lain? Bisa. Ini ada macam ihdad Pak. Ihdad yang lain itu ditinggal keluarganya Pak. Bisa. Tapi cuma 3 hari. Sedangkan yang ditinggal suaminya itu harus 4 bulan 10 hari Pak. Ya makanya kemudian dijelaskan dulu definisi ihdad yang bagus bagaimana coba yang ini. Ihdad berasal dari ahad. Anda katanya ditinggal suaminya, pas giliran bisa orang lain bisa lah. Ini coba ini berarti kurang pas definisinya. Ayo ihdad. Saya dalam fikih berarti keadaan perempuan yang tidak menghias dirinya sebagai tanda perasaan berkabung atas kematian suami atau keluarganya Pak. Dalam kitab itu ensiklopedia hukum Islam. Ya berarti bisa keluarganya tinggal putus suaminya, dicerai suaminya atau tinggal mati keluarganya. Jadi tidak terbatas hanya suami ya, bisa bisa keluarga Pak. Ya cuman sekarang yang perlu ini lagi, beda nggak antara ihdadnya ditinggal mati suaminya dengan keluarganya? Berbeda Pak. Ya. Salah satunya beda dari masanya. Kan di masa ditinggal keluarganya itu cuma 3 hari, sedangkan ditinggal suaminya itu 4 bulan 10 hari Pak. Ya. Itu dasarnya apa nih Dasarnya itu dalam Al-Quran itu
Al-Baqarah ayat 234, Pak. Yang bunyinya walladzina yatawaffawna minkum fayadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhuri wa asyra. 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Ya. Terus yang tinggal mati keluarganya itu 3 hari sesuai hadis, Pak. boleh hadisnya? Hadisnya itu An Ummi Atiyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tuhidda imra'atan ala mayyitin fawqa salatin illa ala zaujin arba'ata asyhuri wa asyra. Ya, itu yang arba'ati wa asyra. Yang 3 hari. Yang 3 hari, Pak. Perempuan tidak boleh berkabung atas mayat lebih dari 3 hari kecuali atas suaminya. Ya boleh berkabung 4 bulan 10 hari. Ini itu hadis dari Zainab, putra Abu Sufyan. Ketika Abu Sufyan mati, meninggal, Zainab atau istri Rasulullah itu melakukan iddat selama 3 hari, Pak. Kalau lihat judul kamu ini ya, apa namanya? Berarti kalau lihat judul skripsi ini, objeknya apa berarti ini yang diteliti ini? Nih. Objeknya Naik lagi, ya. Naik lagi nih, naik ke atas lagi. Apa? Objeknya itu, Pak, orang yang sedang beriddat. Terus pisau analisisnya? Analisisnya Pisau analisisnya yang dipakai untuk menganalisa. saya menggunakan teori Darul Mafasid, Ya, hukum Islam. Kemudian jalannya adalah Darul Mafasid muqaddamun ala Darul oleh. Artinya apa itu teori itu? Coba. Artinya Darul Mafasid meninggalkan kerusakan itu lebih utama daripada mendapatkan kemaslahatan. Ya. Kemudian maksadahnya dari TikTok yang dilakukan oleh Bumi sama Mbak Linda itu bagaimana? Nih. Maksadahnya itu kok sampai kemudian ada hukum tidak boleh atau haram, itu bagaimana? Itu, Pak, karena di dalam aplikasi TikTok sendiri itu banyak jogetan-jogetan yang tidak senonoh gitu, yang kayak dipamerkan auratnya, lekukan tubuhnya, ya. Sehingga kan lebih menjaga untuk tidak mengupload terlebih dahulu, Ya. untuk terhindar dari fitnah yang tidak diinginkan. Baik, kemudian selanjutnya adalah di hasil penelitian itu Anda menyebutkan menurut Bursauki sama Ustaz itu yang Anda buat rujukan pengharaman untuk tidak bolehan TikTok, ya. Kenapa tidak pakai pendapat ulama-ulama yang sebelumnya yang Anda cantumkan itu? Ulama itu kan Anda kan analisanya kan berdasarkan apa namanya pendapatnya Bursauki sama Ustaz Ihsan itu ya. Ya. Harusnya jangan hanya pendapatnya Bursauki sama Ustaz Ihsan yang buat rujukan ya, tapi adalah ulama yang Anda sebutkan di atas itu ya. Itu lebih baik kalau kita tambahi seperti itu ya. Ya. Karena Anda kan sudah disebutkan tadi menurut ini enam ini. Ya. Jadi kenalnya Gus Sauki sama Ustaz Ihsan. Kalau Gus Sauki ini putranya Kiai Abdul Rahman Nafis yang alumni Lonto itu, Gus Saukinya apa Kiai Abdul Rahman Nafisnya? Gus Saukinya, kalau Gus Saukinya ya. Karena seingat saya Kiai Abdul Rahman Nafis itu alumni Sudiri ya, bukan Lonto tapi Sudiri kalau Kiai Abdul Rahman Nafisnya. Kemudian lanjut yang terakhir, yang banyak ini. Kesimpulan nih,
kesimpulan. Ya, kesimpulan halaman 74 ya. Oke. Yang pertama, kronologi penggunaan Yang media. kedua aja, langsung yang kedua nih, ini. Penggunaan media sosial TikTok jika ditinjau dengan sudut pandang Imam Syafi'i, maka ditemukan ketidaksesuaian yang cukup banyak, khususnya dalam konteks indah. Karena dalam beribadah seharusnya perempuan menghindari berdandan, apalagi mengumbar dirinya ke khalayak umum. Ya, itu kesimpulan seperti itu sudah jelas belum nih? Kesimpulan seperti itu nih? Belum nggak ya, Pak? Nah, ini aja belum. Jadi boleh nggak apa orang yang sedang ikhtiar kemudian apa di TikTok itu tampil di TikTok itu boleh apa enggak? Lebih baik tidak, Pak. Jangan boleh jangan masalah hukum dengan lebih baik itu boleh apa enggak? Tidak terlebih dahulu, Pak. Sebelum masa tanya habis. Nah, kesimpulan yang nomor 2 mestinya begitu nih. Dekat kami harus tegas ya, haram ya gitu, atau tidak boleh. Itu kan mengambang bahasa yang kesimpulan nomor 2 itu. Bagaimana maksudnya itu ya? Ya kan kamu baca kan masih mengambang yang kesimpulan nomor 2, tidak mencerminkan hukum daripada ikhtiar yang TikTok tadi itu ya. Masa ikhtiar kemudian ber-TikTok, nah sesuai dengan judul yang kamu sampaikan. Jadi mesti harus klop antara judul, rumusan masalah, dan kesimpulan. Itu nih antara judul, rumusan masalah, dan kesimpulan itu mesti klop. Nah, kesimpulannya belum mencerminkan daripada rumusan masalah. Ya, jadi yang rumusan yang kedua. Ya, jadi substansinya masih perlu diperbaiki yang kesimpulan nomor 2. Ya. Baik, mungkin sementara itu dulu Bu Afila, terima kasih. Terima kasih atas bimbingan. Oke, terima kasih banyak Ustaz Dr. Muhammad Sultan selaku penguji 2 yang telah luar biasa pengujiannya kepada Ananda Azmi, pertanyaan-pertanyaannya dan sekaligus dilengkapi dengan saran. Jadi ini akan sangat membantu Ananda nanti untuk melakukan upaya-upaya perbaikan sesuai dengan pertanyaan dan saran dari Bapak penguji. Matur nuwun Ustaz. Dan Ananda Azmi bisa dimengerti semua ya, Ananda Azmi ya? Ya bisa Bu, sudah ya, saja. Oke, termasuk tadi saya tolong diingatkan ya, atau Anda mengingat jangan pura-pura lupa, nanti saya catat juga PR untuk membaca kitabnya. Minta tanda tangan harus dipastikan apakah dilengkapi atau tidak PR-nya tadi, karena tadi betul itu salah satu atau distingsi dari alumni Fakultas Syariah dan Hukum UI Islam, meskipun nanti gelarnya SH harusnya memiliki ketambahan keilmuan keislaman klasik ya. Oke, saya mohon izin, kami mohon perkenannya kepada penguji 3 terkait dengan metodologi penelitian, teknik penulisan dan juga bahasa. Saya mohon perkenannya kepada Ustadz Dr. Muhammad Gufron LCMHI untuk berkenan menguji Ananda Fahmi. Monggo Ustadz. Kedengeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabal khair, Mbak Sumber. Tutup Pak Sultan. Betul masih malamnya. Gelap terus ini. Minan nuri lan nur ini ya. Masih di rumah terus ya, di rumah terus. Iya. Kapan nurnya ini? Ada program ikhtiar tidak ya? Ya, barangkali di ikhtiar. Baik, terima kasih Bu Yon aja ya. Iya. Terima kasih atas Dr. Hajatun Nabila Naili, yang kebetulan sedang perjalanan kelihatannya. Iya, tadi saya ngelembur di kampus, ini pulang ke rumah, sini ke rumah ibu. Oke. Sedang bergoyang di mobil tapi kita harus tidak pernah menggunakan TikTok gitu. sampai 9:30 kan nanti. Terima kasih. Baik, saya langsung saja. Ini sampai jam berapa ya?
Sampai setengah 9 ya, oke. Setengah 10 Pak. Ngapunten nih. Dulu saya harus pahmin gimana. Harus diikdat saya ini. Nanti kalau berlebihan saya diikdat ya, dibatasi ya. Nah itu penguji 4 nanti Ustaz, saya tidak berani, saya nanti kualat saya penguji 4 jadi berani. Saya manut saja pada Master of Ceremony. Baik, pertama soal penulisan atau apa ya, Azmi ini pernah enggak belajar bahasa Indonesia ya, lulus ya? Alhamdulillah lulus ya. Oke. Ini penggunaan kata aja, di aja ya, di dalam, di setiap, dicari itu enggak ada yang dipisah, ada yang digabung, gimana itu maksudnya itu? Dicari itu digabung atau dipisah kira-kira? Digabung Pak. Nah, faktanya tulis dipisah. Ya perlu direvisi Pak, makasih. Iya, banyak sekali ini ya. Apa aturan mainnya kalau dia atau ke menunjukkan tempat dipisah ya? Di atau ke? Dicari dipisah nggak? Digabung Pak. Oke. Di dalam digabung. Loh. Menunjukkan tempat. Oh, di dalam dipisah. Nah, pokoknya begini, kalau menunjukkan tempat itu dipisah, kalau menunjukkan kata kerja digabung. Ini tolong disesuaikan, sangat banyak ini ya. Oke Pak. Sebagian catat cuma Anda lebih teliti lagi nanti ya. Oke Pak. Baik. Tadi sudah beberapa ditanyakan oleh Ustaz Dr. Sultan Muhammad Sultan, terima kasih atas ini ya. Saya ingin bertanya tentang ini ya, landasan teori ya. Saya lihat tadi analisis Anda menyebutkan beberapa kaidah fikih ya, betul ya? Iya Pak. Nah, kemudian dalam landasan teori tidak menyebut sama sekali kaidah fikih itu. Terus tiba-tiba Anda menyebutkan dalam analisis. Ini kayak penampakan ya, lo kok belum ada sebelumnya kok murah-murah dipakai, padahal ini yang lebih operasional dipakai dibanding mazhab Imam Syafi'i sendiri. Kecuali pendapat itu ada dalam pendapat Imam Syafi'i, nggak apa-apa, tentang larangan iqdad itu ini karena berdasarkan kaidah itu. Ada nggak ungkapan Syafi'iyah yang terkait dengan itu? Atau tambahan dari Anda sendiri? Tambahan dari saya sendiri Pak. Oke, kalau memang lebih menguatkan dalam teori disebutkanlah beberapa begini dalam hukum Islam. Tadi saya lihat Anda membatasi diri terhadap teori Imam Syafi'i ya, dengan berbagai alasan. Saya kira kalau alasannya karena mayoritas Islam di Indonesia Imam Syafi'i itu saat ini ya banyak nggak pasnya ya. Prakteknya tidak konsisten, apalagi coba lihat ceramahnya Gus Ba akhir-akhir ini nggak konsisten, terutama dalam bidang muamalah. Munakah pun kalau dalam KH itu kompilasi, bukan kombinasi. Iya, kompilasi itu kan kumpulan ya. Jadi alasan karena mazhab Imam Syafi'i itu kurang pas menurut saya. Alasannya ya. Tapi kalau untuk membatasi diri biar fokus, tidak masalah. Ya, biar fokus ke Imam Syafi'i ya, tidak muqaranah gitu ya. Nah, kalau Anda fokus ke mazhab Imam Syafi'i, mestinya Anda melacak kitabnya salah satu muridnya Imam Syafi'i, salah satunya Jalaluddin As-Suyuti terkait kaidah fikih ya. Jalaluddin As-Suyuti. Asbah wa Nadhair, pernah dengar nggak kata? Pernah belajar nggak? Belum. Iya tak ini Syafi'i. Asbahwana itu jalan itu mestinya Syafi'iyah, kitab-kitab kaidah fikih dalam lingkup Syafi'iyah. Kamu rujuk itu. Darul Mafasid Muqaddamun ala Jalma Sholih itu ya. Atau apa yang lain? Al-aslu fil asya al-ibahah itu dalam bidang muamalah ya. Tapi gini, dalam konteks ini ihdad ini definisi yang kamu sampaikan tadi masa berkabung takziah lah istilahnya.
Nggih, bisa jadi Pak. Kamu lacak di definisi ya, saya tadi lacak di kamus almahani.com, kamus al-muhid, bukan masa perkabun, tapi al-man'u, al-ibad mencegah. Ayo mencegah. Al-man'u apa itu? Imtina'ul mu'tadah minaz zina. Jadi imtina, larangan. Oke? Berarti kalau kaidah fikih berdasarkan definisi lughatan maupun istilahan ini, pada dasarnya ihdad itu kan larangan ya. Iya, larangan. Kenapa kok dilarang? Mesti maqasid syariat, setiap larangan atau perintah pasti ada maqasid. Kenapa kok dilarang? Karena agar tidak timbulnya fitnah, Pak. Nah, fitnah dari siapa? Dari ya kayak mata jelalatan. Kalau untuk pribadi, koleksi pribadi boleh nggak? Kan nggak ada fitnah. Kalau untuk koleksi pribadi dan tidak diupload itu nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa ya. Salah itu kan diupload dan dapat ditonton oleh orang. Nah itu Kan bisa di close ya, khusus kalangan tertentu gitu ya. Kan begitu gitu ya. Tapi Masya Allah, Ustaz Gufron hafal sekali dengan TikTok sampai hafal aplikasinya ini. Enggak, ini lihat Bu, hari ini aja, lihat hari ini aja maksudnya. Oh siap. Iya, lihat hari ini, artinya penggunaannya kan gini, pada dasarnya hadis ya, dan para jumhur ulama sepakat wajib kan, ya. Iya, wajib. Artinya ihdad itu larangan. Ya, dalam kaidah fikih ya, sesuatu yang mendatangkan bahaya at-tahrim kan gitu ya. Al-aslu fil mafasid at-tahrim. Sampai ada dalil yang membolehkannya kan gitu ya. Sebaliknya dalam bidang muamalah ibaha sampai ada yang melarangnya kan gitu ya. Jadi sini ada nggak unsur yang menurut kamu praktek dari Bu Umi dan Bu Linda ya, nama samaran tadi ya, itu ada mengandung unsur-unsur keharaman nggak? Yang Bu Linda, yang Mbak Linda ada, Pak. Karena pertama itu pakai daster, tidak pakai hijab, terus berpakaian gitu, Pak. Pakai masker ya? Enggak. Pakai daster nggak pakai. Ya terus kalau Bu Umi itu lebih kayak lip sync, Pak, cuma menggerakkan bibir saja, Kak. Cover lagu orang gitu, Pak. Oke, berarti kamu menganalisis dua kasus ini, dua orang ini berbeda mestinya. Ya, secara objektif gimana? Berdasarkan madhab Syafi'i dan tadi kaidah yang kamu sampaikan, gimana? Dua kasus harus dibedakan loh ya, karena prakteknya berbeda. Gimana? Apa kamu samakan dari tadi? Kamu generalisir tadi ya. Yang saya bedakan cuma di kesimpulannya, Pak. Yang nomor 1 ini yang dalam konteks Bu Umi, selain sebagai penikmat aplikasi TikTok, ia juga mengunggah videonya. Akan tetapi video-videonya tidak mengumbar aurat apalagi jogetan. Ia hanya mengunggah video lip sync, cuma menggunakan hukumnya. Sekarang hukum saya ngerti praktek. Hukumnya saya samakan, Pak. Bahaya nggak bisa. Untuk lebih kehati-hatian. Fair kalau gitu. Nah, hukum itu harus rinci ya. Rinci. Apa maksudnya? Hukum asalnya gimana? Tadi kan hukum asalnya kan. Dan apakah TikTok itu bisa dibiaskan nggak dengan ihdad? Dengan masih dari tersolek dan sebagainya. Channel itu ya enggak? Masih bisa, Pak. Karena di TikTok itu bias apa namanya itu? Bias apa ya? Mas aulawi lebih berat, lebih tinggi, musawi sama adnawi. Kira-kira lebih ringan atau lebih gawat kira-kira? Kayak yang Mbak Linda ini lebih gawat, Pak. Resahkan, Pak. Adnawi ya, aulawi ya, begitu ya. Aulawi ya. Jadi kalau Bu Umi, karena sudah punya anak mungkin lain ya gayanya yang punya anak dengan yang masih belum punya anak ya. Begitu ya, Bu Linda itu masih belum punya anak ya? Belum.
Oke. Enggak, ini kaitan analisis saja ya. Kamu di sini harus lebih jeli menganalisis perilaku satu orang per orang, jangan digeneralisir karena barangkali unsur-unsurnya lah di sini kan Anda harus membuat indikator keharaman itu apa ya, dan ketika indikator larangan itu sudah terpenuhi di Mbak Umi atau separuh dipenuhi ya, sebagian itu sebagian tidak, lah itu terus statusnya apa, barangkali mungkin makruh aja lah untuk konteks Bu Umi ya misalkan ya. Untuk konteks Bu Alinda bisa haram karena fitnah dan mengumbar aurat ya. Ya kan gitu ya, mengumbar aurat aja tidak boleh apalagi sampai diposting ya. Jadi harus tegas. Kalau tadi bahasa lebih baik itu bahasa akhlak saja, bahasa tasawuf ya nggak cocok di sini, kecuali memang seringkali kabur ya antara etika sama fikih ya, itu bercampur. Kalau fikih itu ya bangunannya ada 5 itu ya. Sorry ya, saya yang kabur. Nggak apa-apa ya, ini ada yang gendong ya. Apa? Sorry Bu, sorry Mbak. Ya oke, enggak. Baik itu ya, jadi teorisinya kalau memang begitu sejak awal definisi operatornya sampai lebih tambahi dengan di samping Syafi'iyah kaidah-kaidah yang relevan, kaidah fikih yang relevan. Ya karena menyebutkan ya. Iya Pak. Terus ditambahilah kaidah-kaidah yang relevan terkait dengan itu, biar lebih lebih menukik lah, lebih tajam juga, karena dalam analisis diklasifikkan analisisnya untuk Bu Umi begini, untuk Mbak Indah begini hukumnya, sehingga fatwa atau hukumnya beda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Ya begitu ya. Kemudian yang lain ini masih ada ya, masih ada waktu ya. Iya Pak. Baik, definisi kamu tadi ya kurang pas dalam mendefinisikan ihdad itu sendiri ya. Cuma kamu menjelaskan ihdad sejak begini-begini saja, tapi definisinya hendaklah kamu merujuk kamus-kamus yang otoritas ya. Ya, secara bahasa apa, secara istilah apa, menurut fuqaha seperti apa. Biar nggak salah paham dari tadi ya. Tadi salah paham terus tadi. Hukumnya juga jelas ya. Ya, oke. Baik, apalagi ya ini. Baik, pada prinsipnya ada sebuah kaidah begini ya, mungkin nanti bisa dielaborasi. Ma'adda ilal haram bahwa haram, sesuatu yang dapat mendatangkan haram. Maka ada. Ada Pak. Ada. Ma'adda ilal haram bahwa haram. Makasih makasih. Sesuatu yang dapat mendatangkan haram, maka itu haram. Itu bagus itu untuk menjadi analisis ya. Pak, terima kasih Pak. Kalau kenapa kok kaidah fikih itu sangat urgen, karena permasalahan di era modern dan penuh digital ini banyak hal-hal yang belum terbahas oleh para fuqaha ya. Untuk itu maka kaidah ini sangat signifikan. Kalau dicari kitab fikih gak ada, kan penggunaan TikTok ya. Hukum TikTok nggak ada. Nggak ada. Nah, kaidah fikih ini menjadi rumus. Salah satu hal yang membantu sekali untuk bisa menganalisis hal-hal yang baru. Betul ya? Prinsipnya begitu. Tapi jika memang berpotensi kebaikan, maka tidak masalah. Dan jelas dalam hukum ini selalu ada plus dan minus, perlu diketahui. Cuma lebih banyak mana ibnuhuma akbar min nafihima, kan gitu ya. Pak. Atau sebaliknya nafuhuma akbar min isbuhum, lebih banyak mana manfaat sama madharat, gitu ya. Jadi hukum Islam sangat luas di sini, tidak digeneralisir. Kemudian penulisan iddah itu apa yang bagus itu? Dalam KBBI iddah atau iddah, dalnya 2, D-nya 2.
Kalau dalam bahasa Arab kan pakai ain, dal, aida. Iya. Tapi kalau kedua, tasdid Pak. dalnya 1, 2 ya. 2 tasdid. Kok banyak kamu menulis ida itu idanya apa ya? Ida ini soalnya sudah ada di KBBI Pak. Jadi tulisan di KBBI ida. Iya. Ida gitu ya. Iya, saya buka di HP itu. Iya Pak, agak ida ngono rek. Boten Pak. Saya sudah di KBBI soalnya. Tapi nggak konsisten masalahnya kalau di KBBI. Perlu direvisi itu. Ida gitu pakai dal 2 ya. Oh, jadi di dalam, mohon maaf, benar, di dalam buku Iddah itu, Iddah, D-nya 2. D-nya 2, iya betul. Oke, D-nya 2, D-nya 2, lupa tadi mau bicara. D-nya 2, nih. 2 nih. 2. Iya, dan kamu di dalam footnote di dalam KHI itu tertulis Iddah. Iddah 2 aja. Pakai standar KHI aja ya. Ya. Oh, iya. Kan Pakai juga 2. tulisan orang Indonesia Iddah dan tulisannya miring. Ya, Iddah juga miring terus aku. Iya, kan bahasa asing ya. Soalnya itu Pak, saya kemarin sudah lihat di cek KBBI sudah ada. Jadi saya ikut KBBI gitu. Ya miring apa lurus itu? Terus Pak, karena kan sudah ada di KBBI. Nah, Kalau tanya jadi administrasi kalau betul memang kalau isdat harusnya miring karena isdat belum diadopsi ke bahasa Indonesia ya, harusnya tetap ditransliterasi. Setahu saya. Tapi kalau Iddah memang saya kemarin terakhir juga ternyata KBBI ya itu tidak seperti ejaan kalau kita dalam bahasa Arab gitu. Tapi kalau isdat Azmi coba cek lagi, setahu saya di KBBI masa sudah ada? Nggak ada. Dan kalau belum ada ya transliterasi karena makanya berarti kalau nggak salah kan ihda berarti apa dan itu seperti apa? Transliterasi ya. Isda juga sudah ada. Ini saya Pak share. Iya Pak. Menahan diri dari selama masa iddah dari berhias memakai wangi-wangian bagi istri yang kematian suami. Ya, ini sudah saya juga share di grup WA. Yang Iddah nih, yang Iddah tulisannya Iddah, yang Iddah. Yang iddah B-nya 1 atau 2 yang di KBBI. D-nya 1 Pak. Iya lah Pak, di buku-buku Pak, 2 di buku-buku itu. Mungkin masih barusan masuk mungkin Pak. Hah? Mungkin barusan masuk kamus. Iya, jadi Noro, jadi rancu nanti kalau nggak ngerti Arabnya. Tapi kamu ngerti Arabnya ya? Tahu Pak. Dulu awal-awal Ya, pakai yang transliterasi, terus tak cek KBBI kok sudah ada, akhirnya saya rubah semua lagi. Oh, gitu. Iya. Masalahnya nggak konsisten kalau memang KBBI semua. Kamu di situ ada Iddah ya sebagian. Iya Pak. Di bagian tulisan di buku aku begitu tuh banyak yang Iddah. Ini yang betul yang mana? Iddah atau Iddah? Belum saya ganti dari maaf Pak. Soalnya awalnya gitu transliterasi, terus saya buka di KBBI, ternyata ada, akhirnya saya rubah. Terus ikut yang mana dulu ya? Ikut jumhur atau ikut KBBI ini ya? Lawang fuqaha aja khilaf pokoknya KBBI. Iya Pak, khilaf Pak. Buat khilaf ya, yang nggak boleh khilafah ya. Nah ini perlu sebagai ilmu juga. Ini ketika ada pertentangan antara, bisa gini, kalau dalam sebuah ilmu ya definisi ilmu itu nggak harus mengikuti KBBI. Oh, Karena istilah itu juga jadi istilah ilmu, keilmuan, saintifik. Ya. Mungkin terbatas ya KBBI berubah, tapi sebagai sebuah ilmu yang khas ya khas toh itu ya. khas. Kalau ikut ikut KBBI semua bisa kacau itu enggak. Tulisan dan bacaannya kadang-kadang kalau nggak ngerti ya Iddah gitu. Oh kok Iddah itu guys kayak alif sama hamzah sama dal gitu. Ya ini ketika ada pertentangan begini kok saya lebih senang ke yang sudah jadi, maksudnya ilmu yang khas gitu ya. Transliterasi ya Pak Andi. Ya transliterasi lebih aman transliterasi karena menunjukkan ada syariah ya tanya Pak Sultan lagi. Nanti saya ubah lagi ke transliterasi. Kan enak
kan ada ihdah itu, kalau ihdah kan ada translasinya, ada garis bawahnya ya, ihdah ya panjangnya. Iya Pak. Ini penting juga ya. Tadi udah banyak konten, saya nggak perlu menanyakan itu. Yang jelas saya tadi dari sisi kalau gitu ini ya, dari sumber datanya saya lihat ono primer, sekunder, tersier. Apa maksudnya tersier? Kayak kebutuhan apa? Kebutuhan sehari-hari aja. Tersier itu. Tersier insentif tambahan aja Pak. Ya apa hubungannya dengan penelitian itu apa? Kok penulis pedoman tulisan skripsi tersier itu piye? Nggak ada ya? Kalau nggak ada nggak usah diadakan. Oh nggih. Kena ijazah nanti kalau itu nanti. Baik. Ya, yang sekunder saya lihat ini kan sumber data primer kan terkait dengan wawancara dan sebagainya ya. Primer ya gitu ya, orang dua tokoh tadi. Persoalannya kenapa dua tokoh itu yang kamu ambil itu ya, kok tidak yang lain gitu ya? Apa otoritasnya kedua Gus tadi itu? Ya kalau ya Sultan lebih dari Gus nih ya gitu. Kenapa? Otoritasnya apa ini Kiai Ustadz? Ya karena lebih dekat Pak. Loh, kan alasan nggak profesional. Dengan studi kasusnya tadi, satunya Gus pondoknya. Yang satunya itu pegawai KUA Pak. Oh ya, satunya Gus saya di pondok. Gus saya ngono, lah Gus santri yang lain ya, bukan gitu. Jangan terlalu posesif ya kata Gusnya ya. Ya Gus semuanya ya. Kenapa nggak wawancara sama kiainya, abahnya Kiai Abdurrahman? Awalnya gitu Pak, terus lagi sakit, jadi belum bisa ditemui. Mendelegasikan ya. Kira-kira sama nggak Gusnya dengan abahnya itu? Ya sama lah, mirip-mirip Pak. Ya begitu. Yang lebih otoritas abahnya kan ketua MUI ya, LBNU dan sebagainya. Gus Abdul. Oke lah. Kemarin sakit Pak, makan. Sakit. Iya. Ya wes nggak apa-apa, asal jangan pakai nama samaran ya kayak Bu Linda sama Bu Umi itu ya. Itu nama samaran Pak. Yang Gusnya enggak ya? Enggak. Oh, kamu kualat gue. Gus kok disamar-samar gitu. Kalau Gus Sultan enggak apa-apa. Oke. Ya, baik. Ini sebetulnya data ya, tapi intinya di situ ketika bab 1, bab 2, bab 3 itu kan data ya. Oke. Kamu wawancara dijelaskan nggak tanggalnya berapa? Saya Indah itu. Saya cantumkan Pak. Tanggalnya, iya boleh. Lokasinya betul. Saya cantumkan. Berapa kali wawancara boleh tahu? Kalau cuma sekali aja Pak. Lo. Sekali toh bisa. Langsung apa tetap muka? Apa PPKM? Yang Bu Umi ini kan berhubung bude saya jadi bisa. Terus yang kedua itu teman pondok. Lah kok sekali toh budenya? Cuma chattingan yang nomor 2. Wawancara chatting, walah. Tempat PSBB Pak. Yang nomor 2 itu tempat PSBB, yang pertama itu. Saya aja kalau gitu kok bisa sama Bu Umi sama nggak pertanyaannya? Hampir sama, saya tanya dulu tentang apa itu IDA, terus ketentuan-ketentuan. Nggak tahu. Oh, guru TTQ ya soalnya ya? Saya tahu Bu Pak, cuma yang tentang TikToknya ini yang belum. Beliau itu nggak tahu atau pura-pura nggak tahu? Ya itu permasalahan. Ini kan ada hukumnya, orang nggak tahu itu lahir nanti. Ya mungkin nggak tahu mungkin Pak, karena belum ada pembahasan. Kesalahan yang disengaja atau tidak sengaja itu lain nanti. Kalau Bu Linda kelihatan juga profesional ya. Sebelum nikah sudah pakai TikTok ya. Kalau Bu Umi kan untuk menghilangkan bosan gitu aja, dan beliau juga lip sync aja toh. Lip sync aja. Lip sync kan juga nggak sampai berlebihan saya kira ya. Lagu apa yang diputar Bu
Linda ini, Bu Umi ini? Apa lagu kayak selawat kayak apa? Ya kayak selawat gitu Pak. Oh keren malah dapat pahala loh ngawur ya. Iya loh, iya Sultan ya. Ngetri pun selawat ya. Iya kan? Ya. Nah, makanya tadi saya bilang ketika unsur-unsurnya harus dianalisis. Nah, untuk karena itu di teorinya harus dibuat indikator ya. Indikator keharamannya terpenuhi enggak? Kalau nggak terpenuhi ya turun sedikit lah ke makro gitu. Kalau nggak ada sama sekali ya udah mubah aja. Boleh kan? Okay. Dalam kondisi seperti ini namanya refreshing ya. Orang ditinggal suaminya ya. Refreshing kan boleh asal wajar kan gitu. Iya Pak. Nah, kamu harus lebih detail. Makanya wawancara sekali nggak cukup ini. Wawancara ulang ya. Maksudnya untuk mencari sisi-sisi hukum penting soalnya ya. Jangan sampai budimu diharam-haram loh ya, gawat nanti. Berani nggak mau berdasarkan hasil ujian dengan haram, gitu kan nih? Berani ya Pak, sudah akrab. Kamu dipecat dari ponakan. Mungkin itu Ustaz, tadi kan kata Azmi tadi bukan hanya masalah joget atau nyanyi apa, katanya TikTok itu ada filternya sehingga wajahnya jadi apalah, enggak paham saya. Lebih glowing. Glowing Pak, kayak pakai beda kayak lebih cantik gitu Pak. Oh iya, kalau sudah cantik ngapain di blok di dalam? Iya deh, jelas. Jadi gitu ya. Jadi karena potensi ya, jelas kita bicara potensi. Tadi ma'adda ilal haram fahuwa haram. Tapi Mas Azmi ini kan bilang ini lebih glowing, lebih cantik gitu kan, berarti ngajak dia. Halo. Gimana Bu? Nggak jelas. Enggak, betul ngapunten mungkin sinyal saya. Enggak, saya hanya mencoba memberi gurauan kepada Azmi bahwa tadi ketika dia bilang ketika pakai TikTok jadi lebih glowing, berarti mas mukhalafatnya budenya sebelum pakai TikTok tidak glowing gitu kan, berarti berantai itu sama budenya. Iya, hanya itu ya. Iya, kadang-kadang kalau dunia gender itu bilang cantik itu penghinaan itu. Kekerasan gitu ya Bu ya. Bilang cantik, bilang jelek itu udah penghinaan. Nah, ciptaan Allah kabeh. Kalau ciptaan Allah semuanya kan cantik ya, ganteng cantik ya. Nggak ada yang jelek. Itu hanya manusia. Baik, intinya begini, sampai lebih kuat lagi beranalisis ya. Apa teori yang belum kuat masukkan lagi ya, sehingga kamu nanti akan jadi pengamat hukum TikTok nanti ya. Iya Pak, dan iya kaidah TikTokia nanti, bukan Tikia lagi, TikTokia. Maksudnya begini, maksud saya larangan edat ini bisa dikembangkan lagi dalam bidang digital apa? Kamu memberi saran itu, masukan saran. Jadi dalam hal kondisi sekian TikTok keharaman keluar rumah, kan itu nggak keluar rumah tapi bisa postingan itu bukan hanya keluar rumah, keluar segala penjuru ya maksudnya. Nah hal-hal seperti itu bisa juga lebih berbahaya, berpotensi bahkan ya. Kalau berbahaya nggak tergantung penggunanya ya. Kalau nggak dilihat kan nggak bahaya, betul? Enggak. Iya, persoalannya kan pasti dilihat, berpotensi dilihat oleh tidak hanya laki-laki, perempuan juga, sehingga perempuan yang lain terinspirasi oleh Bu Umi atau Bu Linda kan gitu. Nah, persoalan begini ya, ini luar konteks sedikit ya. Terlepas ini Bu Umi, Bu Linda ini masa ihdad, boleh nggak menggunakan TikTok? Terlepas jika menggunakan TikToknya kayak sewajarnya aja. Selain apa tidak idah gitu ya, atau ihdad, boleh nggak? Sebenarnya ketika memberikan tips atau ilmu atau kayak ngajar online itu kan nggak apa-apa Pak. Oh iya. Sekarang itu kan ketika kayak joget-joget di depan kamera di upload. Berarti ada dua hal di sini menurut saya ya. Bagi yang tidak sedang idah itu al aslunya al ibahah begitu ya.
Ibaha. Nah, sampai ada dalil yang menunjukkan haram. Bagi yang ihdat, bagi yang mu'tadah ya, itu berdasarkan hadis dan Quran ya, dan para fuqaha ya, itu al-aslah adalah haram ya. Sampai ada dalil yang membolehkan seperti ada kebutuhan, hajat, darurat, atau untuk sekedar hiburan dan sebagainya. Jadi fair kita melihat sesuatu ya, bukan karena budenya, bukan karena nggak senang terus kita mengharam-haramkan, atau bukan karena senang kita menghalal-halalkan, enggak ya. Ini saya terlepas senang nggak senang, dan mohon maaf Bu Dr. Nabila, saya bukan pengguna TikTok ya, pengamat saja. Mengamati kan nggak apa-apa ya, mengamati, tapi kadang-kadang ya geli-geli gimana gitu ya. Nah, saya kira itu tambahan dari referensi Syafi'iyah tadi, kaidah-kaidah fikih terkait dengan mazhab Syafi'iyah nggak apa-apa, lebih bagus begitu, telusuri ya, karena buku fikih siap Ustaz, siap. Saya percaya. Alhamdulillah. Kobil itu ya, dan saya kira itu tambahan dari saya, dan ada yang lain dari Pak Ibu nanti lebih detail lagi. Kemudian saya tanya ya, ini nggak tahu ini footnote setiap bab itu bersambung atau mulai dari satu lagi per bab. Saya lupa ingat dulu, saya ingat saya tiap awal bab footnote-nya mulai dari satu. Bagaimana Pak Ibu? Per bab sebetulnya. Per bab mulai dari satu ya? Per bab. Nah. Jadi bab 2 ya satu lagi, bab 3 satu lagi begitu. Oke ya, Muntul, terima kasih ya. Hanya verifikasi aja. Ya, makasih. Oke, makasih. Saya lupa ingat, maklum. Per bab loh, Dokter. Iya, terima kasih. Ya itu aja, yang lain biar didandani lah bareng-bareng. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Matusun. Alhamdulillah. Monggo Bu Dokter. Bu Dokter kemana ini? Ada kok. Tunggu dulu. Nabila pun dalam perjalanan tuh. Iya, kelihatannya. Tuh, malah kuat. Oke, lanjut Pak Binu mungkin. Lanjut Pak Binu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini langsung saja, karena saya diamani sebagai penguji tempat. Maka untuk revisi, kapan Mas Fahri? Untuk revisi dari penguji, karena sampai ikut wisuda tahun ini apa tahun depan Mas? Tahun ini loh Pak. Oh, tahun ini. Tahun ini kan berarti ya. Tinggal 1 bulan, karena sekarang sudah November pertengahan. Jadi harapannya nanti segera dituntaskan untuk revisi, karena kan itu juga persyaratan untuk pengambilan ijazah kalau nggak salah. Tapi kalau yudisium kan, kalau keluar hari ini dinyatakan lulus, berarti bisa ikut yudisium. Kalau nanti belum ada ketentuan lulus, berarti ya secara jadi itu. Nah, sedikit sekali saya ingin tanyakan ini berulang-ulang, mumpung ada Pak Gufron dan Pak Sultan, ini terkait lokasi. Nah, ini nih, bentar. Sampean ini kan dua studi kasus ya. Di judul itu sampean hanya menyebutkan satu lokasi saja. Sekilas tentang di judul. Ya, di apa namanya? Daftar isi, sorry. Oke. Belum saya tabai Pak. Yang ingin saya tanyakan bukan itu saja sebenarnya, apa sih urgensinya kita sebagai pembaca mengetahui lokasi atau analisis sekilas lokasi analisis sampean? Apakah untuk apa sebenarnya? Coba saya ingin tanya. Mengapa sampai masukkan ya untuk kenapa tidak ke TikToknya? Jadi sampai analisis TikTok itu apa fungsinya sebenarnya, apa manfaatnya? Kan lebih situ kan lebih
bisa paham. Tapi nah ini saya tanyakan coba sebelum gimana Mas? Karena Fungsinya itu apa? penelitian ini kan sudah di kasus, biar lebih enak kan ada tempatnya di mana gitu. Oke, berarti tinggal satu lagi ya dibedakan yang Surabaya Betul Bersih sendiri di Waru sendiri ya. Bukan masalah enaknya ini Pak Ibnu. Nggih, pripun Ustaz? Secara akademik ini nggak penting, ini nggak ada Iya. hubungannya. Makanya saya kan itu. Lebih baik Karena kan- dibuang mas, dibuang aja. Sekilas bab 3 itu nggak ada urgensinya. Toh itu cuma Anda menyebutkan alamatnya itu aja cukup. Nah iya kan, kalau tadi kan belum dianalisis, kalau belum ada penelitian sebenarnya TikTok itu aplikasi apa sih? Ya itu yang belum saya terangkan kalau tidak salah ya. Kalau di hukum Islamnya kan sudah, jadi nah itu mungkin bisa menggantikan lakukan itu tadi. Jadi TikTok itu apakah semuanya apa namanya itu haram? Karena disebutkan ya ada yang makro. Bahkan yang sekarang di perkembangan media sosial, bahkan di UIN sendiri itu TikTok juga digunakan sebagai sarana promosi. Walaupun fakultas kita belum ya, tapi kalau di FISIP itu saya tahu sudah digunakan. Nah, makanya kan di mana letak kemudaratannya itu sebenarnya yang juga karena masih ada sangkutan kaitannya dengan penelitian sampean. Karena kan sampean nggak meneliti Kecamatan Bedulmisi juga nggak meneliti Kecamatan Waru kan hanya 2 orang. Nah itu ya. Nah nanti juga bisa disampaikan lagi, dikonsultasikan lagi. Yang terakhir terkait Pak Dekan itu sudah Prof Bas. Sampean masih terus doktor. Walah, gila. Ngaput tadi. Nah, Dekan kita sudah Prof. Ya nanti diganti. Nah, ini mumpung ada Bu Nabil juga. Bagaimana Mas tadi pertanyaan saya pertama, berapa wisudanya tahun berapa? Loh, di sini sudah Prof Pak Mas Ruhan. Oh, apa yang di sini ya? Yang di PDF-nya ini? Ada yang belum tertulis. Oh, ini. Yang di pengesahan sudah tak haji Prof. Oh, di kata pengantar Mas. Oh, kata pengantar. Oh, Oke. Ya, nanti diperiksa lagi Asmi ya. Asmi Ya, diterima, jadi bisa dijadikan. Harus manut Asmi. Revisinya berapa? Ye? Revisinya berapa bulan, Bu? Halo? Revisinya berapa bulan ini? Ya, ditanya dia ingin segera menikah atau tidak? Nah, ngoten. Siap. Jadi segera nanti kalau karena kan yang revisi yang pertama nanti cuma uji 4, maka nanti segera nanti bisa langsung ke kampus saja karena kita sudah buka kampus, jadi nanti saya enak ngeceknya daripada harus buka PDF nanti nyalakan ya. Jadi di print out satu, nanti bagaimana kalau memang sudah tinggal ke penguji yang lain, gitu ya. Baik, Pak. Ya, Ibu mungkin itu saja dari saya. Tadi ada 2, yang pertama terkait lokasi tadi, yang lain terkait penulisan Dekan. Oke, terima kasih. Terima kasih Ustadz Ibnu. Terima kasih, Pak. Kepada seluruh para penguji, para Ustadz yang luar biasa. Pertanyaannya tajam, bimbingannya tajam, tapi penuh dengan kesabaran. Jadi anaknya tidak sampai menangis ya. Karena kadang-kadang anaknya sampai menangis itu kita ikut stres ini yang mendampingi. Belum sukses kalau belum nangis. Ya mungkin kita tanda tangan itu, sekalian diuji baca kitabnya. Iya. Saya serahkan Bismillah hakim. Memang Ananda Azmin itu termasuk salah satu yang menurut saya rajin. Terus saya senang juga tadi tuh seperti kata Ustaz Sultan, dia juga pintar, masih bisa baca kitab. Kalau pintarnya saya tidak berani ngukur ya, tapi paling tidak bisa gitu. Dan mau lah dari kitab kita tuh mau, meskipun ternyata masih banyak PR-nya tadi dari Ustaz Sultan ya, Mas Azmi. Dan juga maaf, ini kok saya diberhentikan polisi, maaf. Ya terus untuk pemilihan lokasi tadinya Azmi itu malah 1 lokasi, Bendul Merisi. Tapi kok cuma 1 orang, nanti kalau 1 orang saya bilang jadi studi kasus. Tambah Mas, kalau bisa tambah 3 orang. Ternyata karena karena isdat ini kan agak sensitif. Karena mungkin orang kan nggak mau ketahuan salahnya gitu. Jadi dia hanya berhasil menemukan 1 korban lagi. Yaitu ya temannya itu tadi, dan dua-duanya adalah anonim. Untuk penulisan dekan dicek lagi ya Mas Azmi ya. Semua dari para penguji tadi saya harap dan saya yakin sudah dicatat, diperbaiki segera mungkin kepada penguji 4 dulu dan baru nanti kepada penguji-penguji lain. Saya selaku pembimbing dari Ananda Aki dan juga penguji 1 pada kesempatan sidang Munaqasyah Skripsi pada pagi hari ini mengaturkan terima kasih sebesar-besarnya dan mohon maaf jika banyak salah dari saya dan juga Ananda. Jazakumullah ahsanal jaza.
Mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, punten ini saya kalau online ini kadang-kadang macam-macam. Ini pembisnya Ustadz, nggak perlu diumumkan dulu ya, apakah dia sudah tidak perlu mengulang kata resiti atau perlu mengulang atau perlu juga. Perlu nggih. Ini pripun Ustadz keputusannya akhirnya tidak perlu mengulang atau perlu mengulang? Boten nggih, boten perlu mengulang nggih. Boten. Nggih lulus, Sun. Alhamdulillah. Kalau saya nggak perlu diluluskan tahun depan. Nggih, tahun sekarang aja, Pak. Nggih, Ustaz Idrus juga insyaallah sudah di 2 hal tadi. Terima kasih sekali lagi kepada para pengusaha. Selamat atas ini adalah momentum awal bagi pembelajaran berikutnya. Jangan berpuas diri. Apalagi tadi ngajinya menurut saya ya kurang fasih dikit lah ya. Jadi ditingkatkan lagi menurut saya. Oke. Saya mohon maaf sekali lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Matur nuwun nggih para ustaz, saya Rami. Nggih punyai, monggo punyai atas-atas. Nggih Pak Yai. Aja lali oleh-oleh punyai nggih. Kalau buat ibu saya nih, saya ulang tahun makanya saya kuat nih. Oh iya, salam. Salam warahmatullahi. Amin. Mohon izin. Nggih. Allah. Dek. Sabar.